Kasus penemuan perkebunan sawit ilegal di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, kini menjadi sorotan publik. Kebun tersebut telah menginvasi lahan hutan hijau seluas sekitar 4 hektare. Keberadaannya menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan warga setempat. Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Ganjar Yudniarsa, menyatakan bahwa penanaman sawit ini baru berlangsung selama 3 bulan. Penanaman tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Hal ini membuat masyarakat sekitar semakin resah dengan kehadiran kebun ilegal tersebut. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, langsung merespons dengan mengeluarkan surat edaran yang melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah provinsi. Larangan ini bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kebijakan ini menjadi respons cepat terhadap polemik di Cirebon. Surat edaran tersebut secara tegas melarang penanaman sawit pada lahan milik masyarakat, badan usaha, atau pihak lain. Untuk areal yang sudah ditanami, diinstruksikan penggantian komoditas secara bertahap. Penggantian harus menggunakan tanaman unggulan daerah yang sesuai agroekologi dan mendukung pelestarian lingkungan. Pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan inventarisasi serta pemetaan areal sawit di wilayahnya. Mereka juga harus membina petani dalam proses alih komoditas dan menyinkronkan kebijakan dengan rencana pembangunan daerah. Pengalihan komoditas wajib memperhatikan keberlanjutan ekonomi agar tidak menimbulkan dampak sosial negatif. Kebun sawit di Desa Cigobang telah tumbuh selama sekitar 4 bulan dan menginvasi lereng bukit. Lokasinya berada pada ketinggian 28 meter di atas permukaan laut. Tanaman ditanam dengan jarak sekitar 6 meter di kawasan yang sebelumnya merupakan hutan asri. Masyarakat langsung menolak keberadaan perkebunan ini karena khawatir merusak kondisi air tanah. Desa Cigobang dikenal rawan krisis air selama ini. Warga menilai dampak jangka panjangnya justru merugikan masyarakat, terutama generasi mendatang. Sarah, warga berusia 55 tahun, mengungkapkan keresahannya setelah mengecek lokasi pada Kamis sore, 25 Desember 2025. Ia menekankan bahwa penanaman sawit berpotensi merugikan anak cucu jika dibiarkan berlanjut. Penolakan warga semakin menguat sejak penemuan kebun ilegal tersebut. Kasus ini menambah daftar isu lingkungan di Kabupaten Cirebon yang baru-baru ini dilanda banjir dan cuaca ekstrim. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tugas inventarisasi untuk memastikan pelaksanaan surat edaran provinsi. Pemantauan ketat diperlukan untuk mencegah penanaman sawit ilegal di masa depan. Pak, di Cirebon ada sawit? Ya itu termasuk saya gini loh, kalau mau cerita. 6 bulan yang lalu, ada yang mau nanam sawit di lereng Pun Ciremai. Oh ya. Cuman saya nggak cerita kemana-mana. Saya menghentikannya melalui bupati. Oh langsung. Saya bilang hentikan, nggak boleh teruskan, dan berhenti. Nah kemudian kalau yang di Cirebon ini saya nggak ada yang lapor. Padahal kalau kepala desanya lapor kan selesaikan, gubernur nggak mungkin tahu semua hal keliling tiap waktu kan. Tapi karena hari ini orang merasakan ada bencana, barulah ngeh. Nah kalau saya sih di situ di luar peruntukannya dan bukan tanaman habitat, ya sudah ganti dengan tanaman lain. Artinya minta ditutup aja. Dan saya sudah meminta Kepala Dinas Perkebunan untuk membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jawa Barat sejak sekarang. Karena dulu sudah ada, kan di Sukabumi ada, di Subang ada. Di Subang itu keluhan masyarakat itu kekurangan air itu di daerah air sawit. Jadi saya membuat larangan karena Jawa Barat mah kecil daerahnya, kemudian wilayahnya sempit. Sawit kan memerlukan areal yang sangat luas, jadi nggak cocok. Jadi Jawa Barat itu cocoknya teh, karet, kina, kopi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.